Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Tidak salah bila mana kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul kembali dalam kegiatan acara kita Oase Rohani Katolik. Dan pada hari ini kita bersama Gereja Katolik sedunia merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Petani berlari melintasi pematang, membawa cangkul mahal harganya. Mari menyambut Kristus yang datang dengan hati gembira memuji namanya. Antifon pembuka pada hari ini, lihatlah Tuhan Sang Penguasa telah datang. Dalam tangannya kerajaan, kekuasaan, dan pemerintahan. Hadir bersama saya, Romo Diosesan Hieronymus Ridanto Aribowo Nata Antaka, yang akrab disapa Romo Danto. Selamat datang Romo Danto, apa kabar? Luar biasa Mbak Margi. Iya, mungkin Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Sahabat Rohani Katolik, saya mau menyapa selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Semoga di tahun yang baru ini kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, dan kesejahteraan. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mulai dengan membuka dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Danto. Sahabat Rohani Katolik, mari kita satukan hati dan budi kita, seraya kita satukan hati kita bersama dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu mengawali tahun baru ini, kami boleh mendengarkan bacaan dari firman-Mu dan juga mendengarkan renungan-Mu. Berkatilah kami, agar dalam suasana tahun baru dan Natal ini kami masih boleh senantiasa mengalami sukacita di dalam iman dan mengalami kegembiraan iman bersama dengan sesama. Ini semua kami mohon demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 60 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan mazmur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan mazmur tanggapan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau, ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau, ya Tuhan.
Ya Allah, berikanlah hukum-Mu dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Dan menghakimi orang. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 2 sampai 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai 6. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan, kita dengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Danto. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah
orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera setelah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Danto. Romo, dari bacaan hari ini, inspirasi apa yang Romo mau sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik? Inspirasinya sangat jelas, kita harus mewartakan kabar gembira, kabar sukacita, seperti yang dibawa oleh para Majus dari timur. Kabar sukacita itu juga harus kita wartakan kepada siapapun, seperti dalam surat Rasul Paulus maupun di dalam bacaan pertama dari Perjanjian Lama. Ya, baik Romo, kalau dari tadi bacaan pertama tadi dan bacaan kedua, hal-hal apa yang ingin Romo sampaikan selain tadi bicara mengenai kabar gembira yang sudah kita rayakan bersama, Romo? Betul. Dalam kitab Yesaya, bacaan pertama kita berjumpa bagaimana Nabi Yesaya mengingatkan orang Israel untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan senantiasa terbit atas mereka, sekalipun mereka saat itu mengalami suatu keterpurukan. Ya. Kemuliaan Tuhan itu nomor satu. Bukan kemuliaan diri, bukan kemuliaan pribadi, bukan kemuliaan individu. Kalau kita punya kemuliaan individu, pertama-tama tetaplah harus untuk Tuhan. Jadi kita menjadi alat bagi Tuhan untuk memuliakan namanya. Kira-kira itu yang kita bisa dapatkan dari bacaan pertama. Dari bacaan kedua, kita melihat
bahwa dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus mengajak jemaatnya untuk melihat rahasia Kristus yang telah diwahyukan, dan juga bagaimana rahasia Kristus itu menjadi terang bagi para bangsa, sehingga para bangsa dapat menjadi pewaris perjanjian. Luar biasa. Karena itu terangnya adalah Kristus. Kristus harus menjadi terang. Terang dalam hidup kita, terang dalam perjalanan kita, terang dimanapun kita berada. Maka Paulus senantiasa mengingatkan jemaat di Efesus, ingatlah terang itu Kristus yang sudah menjelma menjadi manusia. Baik, Begitu. Romo, terima kasih. Dan dengan demikian, Romo, bila mana manusia saat ini mau berbuat baik, itu tentu bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah yang kita sembah. Betul, tapi kadang-kadang kita punya kecenderungan ya, yang penting kita yang populer, orang lain nomor 2, Tuhan Yesus nomor 3. Yang penting kita diperhatikan, suami nomor 2, anak nomor 4, Tuhan Yesus nomor 5. Ya, jadi kadang-kadang kita punya kecenderungan bahwa yang dimuliakan kalau bisa saya, bukan pasangan saya, bukan anak saya, bukan Tuhan Yesus, bukan orang lain, tapi saya yang nomor 1. Yang lainnya nomor 2, nomor 3, nomor 4. Saya yang utama, yang lainnya nomor 10, nomor 11, dan seterusnya. Maka semua harus mengabdi, menjadikan saya mulia, dan membuat saya berbahagia. Nah, ini cara pikir orang pada umumnya. Tapi dalam baik kitab Yesaya maupun di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, rupanya cara orang Kristiani berbeda. Orang Kristiani kalau bisa saya nomor 2 atau nomor 3. Nomor 1 Tuhan Yesus. Kalau bisa saya nomor 4 aja atau nomor 5. Nomor 3, nomor 2 ya mungkin orang lain ini, yang mungkin istri saya. Nomor 1 tetap Tuhan Yesus. Tapi ya kita masih manusiawi ya, kadang-kadang kita masih jauh dari situ. Waduh, sungguh yang disampaikan oleh Romo Danto ini sangat menyentuh nih, Romo, buat saya. Karena banyak juga para aktivis-aktivis gereja nih, Romo, ya. Iya, itu cenderung mau meninggalkan rumah untuk katanya, oh saya mau pelayanan, datang ke gereja untuk meninggalkan keluarga, tetapi mau melayani. Nah, mungkin dari tadi yang Romo katakan, sudut pandangnya harusnya bahwa kita mau untuk kemuliaan Tuhan, tetapi tadi dikatakan bahwa jangan untuk kemuliaan saya mau terkenal, saya mau disanjung orang ataupun dilihat orang. Nah, mungkin Romo bisa memberikan kiat-kiat bagaimana supaya kita yang tadi secara manusiawi terkadang ingin dipuji, dimuliakan oleh orang lain, tetapi kita bisa dimurnikan. Kira-kira mungkin Romo bisa memberikan kiat-kiatnya untuk itu, Romo. Iya, karena kan kadang-kadang pelayan gereja, pelayan pastoral, aktivis gereja itu kan kadang-kadang demi alasan melayani lalu meninggalkan rumah. Tapi jangan salah, dengan menjadi lektor kita menjadi banyak orang melihat dan perhatikan kita. Dengan menjadi anggota KOR, semua orang melihat KOR-nya. Dengan menjadi dirigen, orang melihat dirigennya. Ya, kita dikondisikan seperti itu. Tetapi jangan lupa bahwa itu demi kemuliaan Tuhan. Artinya gini, kadang-kadang Tuhan itu tidak ditemukan di tempat-tempat yang sangat populer, yang sangat gemerlap, bright gitu ya. Tuhan Yesus sendiri lahir di kandang Bethlehem, yang orang mengabaikan itu karena itu tempat bau, kotor, dan di mana binatang-binatang tinggal dan di sana. Hina ya. Sangat hina, sangat hina. Kadang-kadang Allah itu ditemukan di dalam tempat-tempat yang tanda kutip kita nggak suka. Mungkin di dalam kegelapan, mungkin di dalam sesuatu yang kita tidak terlihat dan menonjol. Tapi disitulah kita menjadi alat bagi Tuhan untuk dimuliakan. Contohnya apa? Kadang-kadang gini, aduh ngapain juga ya jadi pelayan pastoral, cuman bantuin koster di belakang, udah nggak kelihatan, nggak ada yang memuji, yang dibantu juga orang sederhana, ini hina banget. Nah,
Tapi jangan-jangan membantu koster itu sangat mulia karena Tuhan hadir dan ditemukan di sana. Nah, putri-putri sakristi itu kadang-kadang saya kagum ya. Kenapa mereka tidak tampil seperti rekannya putra altar yang di atas altar ketemu dengan uskupnya atau imam yang memimpin gitu ya. Tapi putri altar ini kebanyakan membantu siapa? Pak Wakijo, Pak Bejo, Pak Slamet ya, bapak-bapak yang membantu di koster itu. Ya, mereka di belakang layar, di tengah, di belakang hiruk pikuk, di dalam kesenyapan mereka melayani. Untuk siapa? Kalau untuk diri sendiri pasti enggak. Kenapa? Enggak ada yang memuji, enggak ada yang melihat, enggak ada yang mengamati. Tetapi mereka untuk Tuhan. Ini contoh saja. Kadang-kadang kalau kita mau mencari Tuhan itu dimuliakan, carilah tempat-tempat pelayanan yang kadang-kadang orang tidak suka. Yang kadang-kadang orang juga tidak mau mencoba untuk mengalami karena dianggap, terlalu mudah, terlalu di belakang layar, terlalu tidak bergemuruh dan tidak wah. Justru disitulah kadang Tuhan ditemukan. Jadi kalau saya bertanya, gimana kiatnya ya Romo? Kiatnya cari pelayanan yang nggak ada orangnya. Ya di rumah itu ada tuh Romo, kita diminta untuk menjadi pewarta. Aduh pewarta kan susah ya Romo, males banget ya. Ada kursusnya, masih ada ujiannya, aduh ini tetek bengek, udah enggak lah. Orang lain aja jangan saya lah gitu. Nah, yang susah kadang-kadang di situ Tuhan dijumpai. Tapi kadang-kadang kita melarikan diri, kita ingin yang populer, yang ditepukin, yang wah, yang tampil. Kita perlu bertanya, apakah di sana Tuhan makin dimuliakan? Jangan-jangan Tuhan sedih. Kenapa? Karena dia kesaingan sama kamu. Ya kan? Kamunya lebih mulia daripada Tuhan Allah. Kamunya lebih disoraki daripada Tuhan Yesus. Nah, ini yang saya maksud bahwa kadang-kadang kalau mau melayani, carilah tempat-tempat yang kurang populer, kurang diminatin, karena jangan-jangan Tuhan Allah ada di sana. Aduh, terima kasih Romo, dan saya jadi ingat waktu Ibu Teresa mengatakan melakukan hal yang kecil tetapi dengan cinta yang besar maka akan mendapatkan hasil yang besar dan luar biasa. Ibu Teresa. Iya. Ya Romo ya. Baik, mungkin di Natal yang penuh berkah ini dan juga di tahun baru 2025 ini kita bisa mengawali dengan tadi kabar sukacita, kabar gembira yang sudah kita terima dengan kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan tadi kiat dari Romo sungguh luar biasa bahwa kita perlu melakukan sesuatu hanya untuk kemuliaan Allah saja ya Romo ya. Betul sekali. Iya, dan tentu Romo mungkin ada yang mau ditambahkan dari pesan Romo yang tadi? Ya, tentu untuk bisa mempunyai keutamaan seperti itu, kita harus melatih diri kita ya dengan keutamaan kerendahan hati. Kerendahan hati itu artinya hati yang membuka diri lebar-lebar untuk melayani dimanapun Tuhan ditemukan. Ditemukan di tempat yang kotor mungkin, tempat yang sederhana, tempat yang bau, atau tempat yang manapun Tuhan ada, mari kita muliakan. Begitu. Aduh, luar biasa Romo. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa kerendahan hati gampang untuk diucapkan ya Romo ya. Sangat mudah, sangat mudah. Tetapi ya tentu dalam hal ini kita bisa melatih diri untuk berendah hati. Yang tadi dikatakan Romo bahwa sesuatu yang kita lakukan itu bukan hasilnya dari kita, tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan. Baik Romo, mungkin kita sudahi dulu pada sesi yang pertama ini. Kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Danto dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Baiklah, Romo Danto, tadi kita dalam sesi pertama pembicaraan yang serius nih Romo, dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Nah Romo, ada yang Margaret ingin tanyakan Romo. Kalau dalam bacaan Injil itu 3 Majus kan orang-orang pintar ya Romo. Betul. Tetapi mengapa dia mau ngikuti komentar Tuhan? Iya, betul. Jadi memang 3 orang Majus ini sangat berpengaruh ya, berpengaruh dalam pusat kekuasaan seperti Raja Herodes. Dan Herodes mengalami kekhawatiran karena dia mendengar raja baru akan lahir. Dia menjadi khawatir dan takut kalau nanti benar-benar lahir dan orang itu ada, kekuasaannya akan hilang. Dan dengan demikian ini ancaman bagi saya. Maka melalui 3 Majus inilah Herodes coba baik-baikin. Nanti saya pengen tahu bayinya kayak gimana. Kamu ntar pulang ke sini lagi ya. Nah, gitu. Jadi ada pamrih ya Herodesnya. Dan 3 Majus ini kan orang hebat ya. Orang pinter ya. Dan tentu saja tingkat intelektualnya tinggi gitu ya. Ya karena dia dekat dengan Herodes ya dia mau-mau saja gitu lah. Jadi dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Herodes. Maka dia datang kepada bayi itu. Dia datang kepada bayi itu sama seperti yang dikatakan oleh Herodes. Datanglah kepada bayi itu. Dan nanti kalau sudah kembalinya, katakan kepada aku bagaimana. Dan itu terjadi. Dia datang. Nah sekarang ada problem ketika pulang. Ya. Ketika pulang, ya, dia tidak mengikuti arahan Herodes gitu ya. Dia pulang mengikuti jalan lain yang diarahkan oleh Tuhan gitu loh. Itu artinya apa? Artinya ya 3 raja dari timur ini membuka diri terhadap arahan dari Tuhan. Untuk bisa membuka diri dengan tingkat intelektual tinggi gitu ya, itu tidak mudah. Maka dibutuhkan keterbukaan hati. Hati yang terbuka mampu mengalahkan kecerdasan intelektual yang tinggi. Ya, orang boleh hebat, tapi kalau hatinya tertutup, dia tidak akan pernah bisa terbuka untuk Allah. Dan 3 Majus Timur ini selain intelektualnya tinggi, dia juga sangat terbuka terhadap kehendak Allah. Nah, kita sering lihat banyak orang-orang yang hebat intelektualnya, tapi imannya tidak hebat karena dia tidak membuka diri terhadap Allah. Ada banyak orang pintar, tapi dia tidak percaya pada Tuhan, dia ateis gitu ya. Dia lebih percaya pada ilmu dan sebagainya. Nah, maka orang Majus ini mampu menyelaraskan antara apa yang ada di pikiran dan apa yang ada di hati. Antara apa yang ia tanggapi sebagai kelebihan intelektual dan dengan apa yang ditanggapi sebagai rahmat Tuhan yang diterima dengan hati terbuka. Jalan yang tersesat itu akhirnya adalah rahmat bagi dia. Jadi pesannya jelas bahwa orang semakin pandai harusnya juga semakin terbuka terhadap rahmat Tuhan seperti para Majus ini. Yang kedua, orang Majus ini melalui jalan lain. Artinya dia jalannya berbeda dengan jalan berangkat. Tetapi jalan lain ini juga bisa diartikan sebagai jalan sesat. Mereka mengalami ketersesatan dan akhirnya pulangnya lewat jalan tersesat itu gitu, kebablasan. Ya udahlah. Mau ke Bogor tapi lewatnya ke Bandung dulu gitu ya, tersesat. Atau mau ke Semarang tapi lewatnya Purwokerto dulu ya, itu kan jadi aneh gitu ya. Tapi jangan salah, tersesat itu tidak selalu negatif. Tersesat itu tidak selalu bahwa jauh dari Tuhan. Ini kadang-kadang dengan tersesat, orang mengalami kedekatan dengan Tuhan. Untung ya kita tersesat, jadi kita bisa lihat gunung yang bagus yang tidak pernah kita lihat. Untung ya kita tersesat, bisa melihat pantai yang belum pernah dikunjungi orang. Inilah Firdaus dunia. Tuhan hadir di sana dalam keindahan alam misalnya ya.
Untung ya kita tersesat bisa mengalami perjumpaan dengan orang-orang daerah sini yang sangat ramah. Coba kalau enggak, belum tentu kita makan keredok yang disediakan oleh orang sini dengan baik. Nggak mau dibayar lagi. Kadang-kadang kita suka menyesali bahwa kita ini orang yang tersesat. Kita suka menyesali bahwa jalan kita ini bukan jalan yang baik dan jalan yang benar. Kita suka mengutuki jalan tersesat yang kita lalui. Tapi jangan salah, kadang-kadang di sana ada rahmat Tuhan. Di sana rahmat Allah bekerja. Dan di sana kerap kali Allah juga ditemukan. Tiga Majus dari timur ini mengalami rahmat Tuhan. Karena ia mengalami Aufklärung, pencerahan. Karena meskipun jalannya berbeda, itulah jalan yang dikehendaki Tuhan. Maka kita pun juga diberi semacam amanat. Jangan disesali kalau kita tersesat. Tetapi disyukuri saja. Karena kerap kali Tuhan bekerja dan Allah ditemukan di tempat-tempat tersesat seperti itu. Iya, sungguh luar biasa Romo. Kalau tadi kita sambungkan dengan yang di perbincangan rohani di awal, bahwa kalau kita hidup di jalan Tuhan itu, jangan pernah kita melakukan sesuatu itu untuk kemuliaan kita. Demikian pula juga tiga Majus itu, ya, dia bekerja untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua adalah jangan pernah menyesali, tetapi bagaimana mengucap syukur atas segala sesuatunya. Misalnya dalam kondisi tadi jalan tersesat dan sebagainya. Tetapi dalam ketersesatan itu coba kita renungkan apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya tadi yang Romo katakan, bisa melihat gunung, apakah kita juga bisa mensyukuri gunung ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan, Firdaus yang tadi Romo katakan. Betul. Iya. Jadi Tuhan senantiasa, kalau kita bisa merenungkan dan merefleksikan, hadir dalam setiap peristiwa, sesederhana peristiwa apapun itu, atau senegatif apapun menurut kita peristiwa itu. Tuhan selalu hadir, tinggal bagaimana kita menemukannya dengan kacamata iman. Iya Romo, dan pada hari ini kabar sukacita Natal itu benar-benar ada di antara kita semua dan Tuhan hadir bersama kita ya Romo ya. Betul sekali. Let's go to Bethlehem. Mari sekarang ini kita pergi ke Bethlehem. Di sana ada sukacita. Meskipun Bethlehem itu desa kecil, kota kecil, mungkin tidak ada di Google Map gitu ya. Tapi Tuhan hadir di tempat yang sekecil itu, yang tidak pernah dilirik orang, yang tidak pernah tercantum di Google Map. Tetapi Allah berkarya justru di tempat-tempat seperti itu. Iya, dan juga Tuhan Yesus juga bangga memiliki orang tua seperti Yosef dan Maria. Betul sekali. Yang sangat sederhana, orang desa, mungkin nggak sekolah tinggi-tinggi, tapi ada kebanggaan mereka menjadi sebuah keluarga kudus, ya kan? Disebut kudus karena memang ada Yesusnya, ada orang kudus di sana, yaitu Yesusnya itu sendiri. Iya, baik Romo, kalau dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan juga bacaan Injil, mungkin Romo bisa memberikan benang merah untuk kita, Romo. Benang merahnya adalah mengalami sukacita dalam kegembiraan iman. Sukacitanya di mana? Sukacita karena Allah dimuliakan. Dimuliakan di dalam setiap gerak hidup dan nafas kita. Sukacitanya di mana? Ditemukan dalam Allah yang menjelma menjadi manusia. Kalau Allah itu nggak menjelma, dia tentu menjadi Allah yang transenden, yang jauh, yang tidak terjangkau. Namun ketika dia hadir menjadi manusia Yesus, dia menjadi pribadi yang dekat dengan manusia, yang imanen, yang bisa kita sentuh, yang bisa menangis dan masgul hatinya, yang bisa kecewa dan bahkan bisa marah. Dan kerap kali Allah ditemukan di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari popularitas, jauh dari hiruk-pikuk dunia, jauh dari status-status tinggi yang seringkali diunggulkan dan dimuliakan oleh dunia. Baik Romo, kalau kita melihat orang-orang yang suci, ya itu tadi contohnya adalah Bunda Teresa yang hadir itu di tengah-tengah masyarakat yang
menderita, yang penuh ada rasa sakit dan seterusnya. Dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tadi teringat saat Romo mengatakan bahwa pada saat orang tersesat datang bertemu dengan orang-orang yang bisa dikatakan bukan kalangannya, tetapi dari sisi intelektualitasnya juga mungkin rendah dan seterusnya. Tetapi disitulah Tuhan hadir, di mana kita diharapkan bisa memberikan, ya tadi dalam kitab suci juga sudah dikatakan, berikanlah pakaian bila mana kita menjumpai saudara kita yang tidak mempunyai pakaian, berikan makan untuk mereka yang sedang kelaparan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita ya Romo. Betul sekali Margaret. Jadi kita harus senantiasa bersyukur, dan sukacita itu senantiasa dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kita juga harus menyikapinya juga dengan kegembiraan. Apalagi sukacita kita menjadi penuh ketika Allah menjelma menjadi manusia, ketika kita berjumpa dengan pribadi Yesus, dan ketika kita boleh mengalami kegembiraan iman bersama Yesus. Baiklah, rasanya sukacita kita semakin penuh, dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudahi dulu acara Oase Rohani Katolik kita hari ini, dan kita mohon doa penutup dari Romo Danto dan juga berkat. Oke. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita satukan hati dan budi kita. Kita akhiri perjumpaan dan ibadat serta renungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mencelikkan mata kami, Engkau telah membuka hati kami, dan Engkau telah masuk di dalam hati kami, sehingga kami boleh mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu, renungan-Mu, yang semuanya sungguh sangat menggugah hati kami, agar kami boleh ikut merasakan sukacita di dalam pribadi-Mu, karena Yesus yang mulia itu sudah hadir bersama dengan kami dalam kelahirannya. Kelahirannya membawa kegembiraan, kelahirannya membawa sukacita, dan kelahirannya senantiasa meneguhkan iman kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan, dan semoga renungan pada hari ini menginspirasi kami untuk terus-menerus tak henti-hentinya mewartakan sukacita dan kasih-Mu itu kepada setiap orang yang kami jumpai, kepada sesama di sekitar kami, sehingga Yesus sungguh semakin dimuliakan. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Dan terima kasih Romo Danto atas inspirasinya. Sama-sama Bu Margaret. Iya, Romo Danto sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Dan semoga kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini kita bisa bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Akhir kata, Romo Danto dan Margaret Indriana mohon undur diri dari hadapan para sahabat Oase Rohani Katolik. Pohon cemara subur yang didamba bisa juga tumbuh di benua Asia. Sukacita luar biasa saatnya telah tiba karena Sang Sabda telah menjadi manusia. Salam damai, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.